Banyak negara yang mempunyai pasukan militer yang sangat kuat, tetapi dari 190-an negara-negara di dunia, banyak negara juga yang sama sekali tidak diketahui kekuatan militer mereka. Bahkan ada negara-negara yang sama sekali tidak mempunyai kekuatan militer. Hal tersebut diakibatkan biasanya karena kebutuhan akan perlindungan diri mereka tersebut tidak ada atau dapat dikatakan sudah merasa aman. Tapi kebanyakan dikarenakan kurangnya sumber daya yang mereka miliki untuk membangun kekuatan militer, bahkan sekedar untuk menggaji anggota militer mereka. Tapi sebelum dilanjutkan, mohon luangkan waktu mengklik tombol subscribe agar Anda dapat terus-menerus mendapat update dari channel Indo-Info ini. Baiklah, mari kita lanjutkan. Nah, negara-negara berikut ini adalah negara-negara dengan kondisi militer yang lemah, sedikit, atau bahkan memalukan. Berikut daftarnya. Kota Suci Vatikan. Sekalipun hanya berupa sebuah kota, Kota Suci Vatikan telah dianggap sebagai sebuah negara. Dalam soal penjagaan negara, dahulu mereka menyerahkannya pada pasukan yang disebut The Palatine Guard. Pasukan ini dibentuk pada tahun 1850. Vatikan juga mempunyai pasukan yang bernama The Null, yang dibentuk pada tahun 1801. Kedua pasukan ini telah dibubarkan pada tahun 1970. Sekarang Vatikan mempunyai pasukan yang disebut dengan The Corps of Pontifical Swiss Guard. Jumlah mereka sangat kecil karena memang luas negara Vatikan yang hanya sekitar 400 km persegi. Tugas utama mereka yang pasti hanyalah menjaga keselamatan Sri Paus. Saint Kitts and Nevis. Negara kecil di Karibia yang hanya terdiri dari 2 pulau ini membentuk pasukan pada tahun 1896. Kemampuan pasukan infanteri ini hanya sekelas penjaga pantai. Jumlah keseluruhan pasukan negara ini sangat kecil, sehingga perekrutan 20-an orang saja angkatan bersenjata mereka bakal menjadi berita headline. Jumlah total pasukan mereka hanyalah 300 personil, dengan 150 orang kadet atau taruna. Tapi mengingat jumlah populasi negara ini yang cuma 54.000, sudah cukuplah kekuatan militer sejumlah itu. Jepang. Secara teknis, Jepang tidak lagi mempunyai angkatan bersenjata. Mereka menyebutnya pasukan bela diri atau JSDF atau Japan Self-Defense Force. Dalam hal keamanan, polisi Jepanglah yang lebih berfungsi. Hal tersebut dikarenakan pasal 9 Konstitusi Jepang yang mengatur bahwa militer fungsinya tidak lebih dari pasukan bela diri dan pasukan perdamaian. Hal ini pula lah yang menyebabkan pasukan Jepang hanya digunakan dalam misi-misi perdamaian PBB. Namun, ada perubahan peraturan di tahun 2015 di mana pasukan JSDF diperkenankan membantu sekutu Jepang yang sedang diserang musuh. Guinea Khatulistiwa. Sangat ironis militer negara ini. Sebagai salah satu negara terkaya di Afrika, militer mereka sangat menyedihkan. Tentara mereka sangat tidak terlatih dan peralatan alutsista mereka masih menggunakan alutsista zaman Uni Soviet yang sudah kuno. Persenjataan mereka hanyalah senjata standar, beberapa mortir dan RPG. Jumlah angkatan bersenjata mereka hanyalah 2.500 orang yang terdiri dari 1.400 angkatan darat, 200 angkatan laut, dan 200 angkatan udara, ditambah dengan militer cadangan sejumlah 2.000 personil. Untungnya baru-baru ini pemerintahan negara ini mulai menambah anggaran pertahanan mereka dan bersiap melatih dan membeli alutsista baru. Seychelles. Angkatan bersenjata negara kecil ini hanyalah ditugaskan sebagai penjaga garis pantai yang bertindak sebagai angkatan laut sekaligus udara. Ada juga pasukan penjaga presiden atau pas pampres. Tugas pertahanan dalam dan luar negeri campur aduk antara militer reguler dan paramiliter. Mereka hanya punya 3 pesawat dan beberapa kapal boot dari Cina. Irak. Pasca jatuhnya Saddam Hussein yang pernah menempatkan Irak sebagai kekuatan militer ketiga dunia, militer Irak hancur lebur. Tentara pendudukan Amerika dan Inggris telah menginvestasikan lebih dari 26 miliar dolar guna meningkatkan kemampuan dan peralatan tempur. Hasilnya, hanya tersisa 26 personel militer yang setia dan siap bertugas.
Padahal tentara pendudukan telah merekrut dan menggaji 50.000 personil, namun mereka tidak pernah muncul saat latihan ataupun bertugas. Mereka dijuluki sebagai pasukan hantu alias pasukan yang hanya muncul pada saat gajian. Faktanya kemudian banyak dari mereka yang lari dan bergabung dengan ISIS. Luxembourg. Angkatan bersenjata negara ini hanyalah 1.000 orang yang terdiri dari para wajib militer dan kesehariannya sebagai penduduk biasa. Memang sejak tahun 1967, Angkatan bersenjata Luxembourg hanyalah para relawan dengan para Grand Duke atau semacam bupati menjadi komandannya. Cape Verde. Angkatan bersenjata Cape Verde terdiri dari hanya 2 angkatan, Angkatan bersenjata nasional dan penjaga pantai. Secara jumlah, angkatan bersenjata mereka terdiri dari 1.200 personil yang melayani sekitar 500.000 rakyat. Namun perlu dicatat, mereka selalu mendapat suplai senjata dari Amerika Serikat, Rusia, Cina, dan Serbia, sehingga sekalipun jumlah militer mereka kecil, namun persenjataan mereka sangat kuat. Sayangnya pada 25 April 2015 yang lalu, telah terjadi pemberontakan yang menewaskan 11 anggota militer mereka. Sao Tome and Principe. Negara Pulau Sao Tome and Principe terletak di pantai barat Afrika, dan negara ini memiliki angkatan bersenjata tersedikit dan terlemah di Afrika. Pertahanan negara ini sangat rentan. Kerja yang keras dan gaji yang rendah ditambah nepotisme membuat personil militer negara ini bukanlah mereka yang pantas menjadi tentara. 2 kali percobaan kudeta pada tahun 1995 dan 2003 menambah masalah karena kemudian terjadi pengurangan jumlah personil militer dari 600 personil menjadi 300 personil. Bahama. Negara Bahama tidak memiliki angkatan darat maupun udara, mereka hanya punya angkatan laut, Royal Bahamas Defense Force yang berdiri pada tahun 1980. Tugas utama mereka yang pasti adalah menjaga Bahamas selain sehari-hari berpatroli, menolong korban kecelakaan, dan menolong saat bencana alam. Dan siapakah pemimpin tertinggi di angkatan bersenjata Bahama? Silahkan terkejut, Ratu Inggris Elizabeth II lah pemegang komando tertinggi angkatan bersenjata Bahama. Demikian 10 deretan angkatan bersenjata terlemah di dunia. Dan bila Anda berkenan, sekali lagi silakan klik like, komen, subscribe, dan share untuk teman-teman Anda. Terima kasih.